Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa Automata dan Komputasi yang diambil oleh Ibu Atikah, saya akan sedikit mensimulasikan bagaimana proses pengerjaan dari FSA ke grammar ke regular expression. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi, kita cobain dulu gimana cara ngerjain secara manual. Oke, yang pertama kita buat dulu karena saya mau buatnya dari FSA, jadi FSA ke grammar ke RE, lalu FSA nya nanti saya derivasikan. Jadi pertama saya buat dulu FSA nya. FSA. Oke, saya pengennya ada di sini ada key 0, sini ada key 1, sini ada key 2, sini ada key 3. Nah, saya mau start ada di key 0 dan akhirnya juga ada di key 0. Lalu saya mau di sini ada A, di sini ada B, di sini ada A lagi, di sini ada B. Lalu saya mau kasih loop di sini ada B, di sini ada A, di sini ada B juga deh. Sini saya ganti coba. Gak asik nanti sama. Saya ganti A. Oke. Inilah FSA-nya. Oke, pertama kita bikin dulu grammar. Grammar itu punya 4 tuple. Apa aja? Yang pertama ada variabel atau VN, ada VT, ada terminal, lalu start dan produksi. Nah, VN-nya karena sebenarnya FSA itu memiliki mesin yang sama, memiliki mesin yang berbeda. FSA punya mesin FSA sendiri, itu ada 5 tuple, bedanya ada finishnya. Sedangkan grammar ini nggak ada. Tapi isinya mirip-mirip sama aja gitu. Nah, untuk membedakan biasanya di sini state di sini tuh punyanya FSA. Makanya kita bikin lagi variabel baru. Di sini S, di sini A, di sini B, di sini C. Oke, kita tulis tuh ada S, A, B dan C. Tutup. Lalu ada terminalnya. Terminal tuh ada A dan B doang. A dan B. Lalu startnya di S, finishnya nggak kita tulis karena ini kita bikin grammar. Lalu yang terakhir ada produksi, ini yang banyak nih. Oke, produksi cara nentuinnya atau cara tahunya karena kita sini udah punya FSA nya, jadi kita tinggal ngeraba aja apa produksinya. Yang pertama kita masuk dulu ke setiap variabel yang ada. Jadi contoh variabel S, di sini S itu transisinya kemana aja, memproduksi apa aja. Nah, di sini si S memproduksi A, lalu ke variabel A kita tulis S A A. Dan si S ini dia sebenarnya bisa ada apa ya, bisa langsung kelar gitu tuh, ada himpunan kosong. Jadi sebenarnya dia punya kayak gini kosong atau gini, cuman nggak ditulis karena finalnya juga sini. Karena itu kita tulis S, sini kosong. Lambangnya boleh kayak gini, boleh yang 3 gitu, yang 3 gitu. Oke. Habis itu kita pindah ke variabel A, FNA, VN deh. Ada A di sini, dia ke ada B terus ke A lagi. Kita tulis B ke A lagi. Lalu ada dari A ini ada yang ke B. Lewatnya maksudnya dari transisi B ke variabel B. Jadi kita tulis lagi A B B. Lalu yang B kita tulis sama caranya begitu juga, ada A ke B lagi, lalu B ada A ke C, lalu C ada B ke C lagi, ada C terakhir, ada A ke S. Yep, saya kira cukup. Oke, ini grammarnya. Saya belum tahu ini benar apa enggak, tapi saya cukup yakin. Nanti kita tes, kita simulasiin di aplikasi GFlap-nya, apakah grammar yang saya buat ini benar atau salah. Lalu saya mau apa ya,
bikin RE dulu, mungkin RE. Nah RE sebenarnya ada cara substitusi, cuman saya pas nyoba substitusi itu selalu salah, makanya saya coba cara apa ya, ngerunutin dari variable start sampai variable finishnya lagi. Oke, kayak pertama di sini ada dari key 0 ke key 1 ada A. Oke. Oke, saya tulis A. Lalu dari key 1 ada lagi yang ke key 1 lagi, yaitu B. Kita tulis B. Nah, karena dia looping, jadi kita tulis gini, apa, enclosure. Lalu dari key 1 ke key 2 ada B. Tulis B. Lalu di sini ada looping lagi, ada ke A enclosure. Habis itu dari key 2 ke key 3 ada A, kita tulis A. Lalu di sini key 3 ke key 3 ada B looping, B enclosure. Terakhir ada key 3 ke A. Key 3 ke A, key 3 ke key 0 ada A. Nah, terakhir karena finish start dan finishnya di tempat yang sama, berarti sebenarnya kita ngejalanin ini juga boleh, kayak isi stringnya itu kosong bisa kan. Nah, makanya kita tulis di sini, kita kasih kurung enclosure. Oke. Sebenarnya ini bisa disederhanain lagi, cuman mungkin nanti hasilnya bukan hasilnya sih. Sebenarnya bisa bikin kayak gini nih. B, karena ini kan jadinya mau gak mau, karena kan enclosure itu kan minimal 0, dia boleh looping tapi minimal 0, atau nggak dijalanin boleh, atau looping sebanyak-banyaknya. Nah, kalau B plus itu kan, atau plus closure itu dia boleh looping banyak tapi minimal 1 harus lewat. Kalau yang enclosure nggak lewat. Nah, makanya bisa kita sederhanain plus gini, plus closure. Nah, ini tetap, nah, sebenarnya sama aja hasilnya, cuma mungkin nanti di mesinnya hasilnya yang atas ini, karena si mesin tidak menyederhanakan. Oke, habis itu kita bikin derivasi. Kita cobain apakah FSA ini berjalan baik. Derivasi dulu. Pertama kita bikin yang diterima. Coba kita bikin stringnya itu A, B, 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 A, A. Udah, cukup. Coba kita bikin dari key 0 ada A, B, 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 A, A. Dari key 0 itu ke key 1 ada A. Jadi kita 1, A nya hilang, jadi B, 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 A, A. Lalu key 1 ke key 1 lagi, kita pakai yang di sini, kita key 1 B. Jadi B nya hilang kan. B, B, A, A. Lalu key 1 nya kita pakai lagi, jadi B, A, A. Terakhir ke key 2, nggak terakhir sih, terakhir B. Ke key 2, B nya hilang, jadi A, A. Lalu dari key 2 langsung ke key 3, key 3 A nya hilang. Nah, terakhir dari key 3 ke key 0 ada A, key 0. Nah, jadi diterima deh, terima, karena stringnya habis gitu, bisa sampai ke final, dari start sampai ke final semuanya ada gitu. Nah, coba kita cek yang ditolak, apa ya, A, A, B, B, A, A. Coba kita kayak gini. Nah, di sini dari key 0 A, A, B, B, A, A. Lalu ke key 1, karena dari key 0 cuma bisa ke key 1 doang kan, kayak tadi. Lalu A, B, B, A, A. Nah, habis itu dari key 1 ada nggak yang transisinya tuh ke A? Ternyata tidak ada. Yang ada B, B doang gitu. Nah, makanya dari sini langsung bisa kita nyatakan bahwa string ini ditolak atau reject. Nah, saya rasa cukup untuk manualnya. Kita udah bikin FSA-nya, udah bikin grammar dan produksinya, kita udah bikin RE-nya yang nanti bakal kita cek produksi sama RE-nya, dan derivasinya ditolak apa diterima. Yang satu ditolak, satu diterima. Oke, sekarang kita masuk ke G-Flap-nya. Udah 10 menit. Oke, karena pertama
soalnya bukan soal sih, pertama kita bikin FSA nya dulu. Jadi saya pakai di sini, saya pilih Finite Automation. Oke, sorry guys, saya buat dulu mesinnya. Cara buat mesinnya di sini ada, ini kan udah di Finite Automata. Di sini ada buat bikin state, tinggal diklik, klik, klik, klik. Saya ada punya 4 state, jadi saya bikin 4. Habis itu kita tulis, kita bikin transisinya. Dari sini Q0 ke Q1 ada A, Q1 ke Q1 ada B, Q1 ke Q2 ada B juga, Q1 ke Q2 ke Q2 ada A. Saya salah pencet. Nah, oke. Dari Q2 ke Q3 ada A, Q3 ke Q3 ada B, Q3 ke Q0 ada A. Yap. Nah, tinggal kita klik kanan, initial, karena startnya di Q0, dan initial lagi di final. Yap. Oke, pertama kita tes dulu grammarnya. Apakah grammar yang saya buat ini benar, sesuai dengan apa yang di G-Flat. Kita klik convert, terus convert to grammar. Tidak mau diklik. Oke, udah. Nah, di sini bagian kirinya si ini variabel ini, ya. Nah, yang RHS itu bagian kanannya. Oke, kita klik show all semuanya. Nah, dapat nih produksinya. Kita cek dulu dari yang S mungkin ya. Yang S di sini ada A sama A. S memproduksi A, variabel A ada di sini. Lalu cari S lagi yang memproduksi empty, ada. Lalu ada A memproduksi B variabel A, A memproduksi B variabel A, ini ada nih. Lalu A memproduksi B variabel B, ada juga. Terus kita cek lagi B A ada, A C MB ada, C B C ada, C A S ada. Dan ternyata grammar yang saya buat benar gitu, tanpa disengaja. Oke. Habis itu kita silang, karena kita silang boleh, kita ekspor boleh, tapi saya udah gak gunain lagi. Habis itu kita cek RE nya yang saya buat ini benar atau salah. Nah, caranya convert FA to RE. Nah, di sini si G-Flap ini dia nggak mau finish, start sama finishnya tuh di state yang sama. Makanya kita buat dulu state baru. Sebenarnya kalau mau langsung cek itu do it. Nah, sini just create state, it's not too difficult. Bercanda perikatnya. Jadi kita bikin dulu di sini state baru buat ngeakhirin gitu, jadi kosong. Jadi nanti dari sini ke sini ada transisi kosong gitu. Kita do it. Nah, dia bikin transisi baru, lalu kita do it lagi, acak-acakan, saya juga nggak paham. Do it terakhir, nah baru jadi. Nah, ini hasil RE nya. Coba kita lihat gitu ya, apakah saya buatnya benar atau salah. Yang pertama ada B A B closure, buka kurung dulu, buka kurung, A B closure, B A closure, B A closure, A B closure, A A B closure, A tutup kurung, and closure. Dan ternyata benar. Oke, habis itu ini penjelasannya, karena sebenarnya Q0 ini mewakili FSA ini. FSA ini. Nah, kalau nggak mau looping ke ini, maka dia langsung state ada transisi empty yang langsung ke finish. Makanya dibikinnya kayak gini. Karena si RE FA to RE di sini harus nggak bisa langsung di start sama finish, nggak bisa ada di state yang sama. Oke, setelah itu derivasi. Kita derivasi dulu nih. Kita silang, lalu input multiple run. Nah, di sini kita tulis stringnya. Yang pertama ada A B B B A A. Lalu kita
Lalu yang kedua ada AA, PB, AA. Nah, harusnya yang pertama ini diterima, ya yang kedua ditolak kan. Situ kita run input. Kita gedein dulu. Kita run input. Nah, yang satu diterima, yang satu ditolak, di reject. Coba kita lihat cara derivasinya. View trace. Nah, ini dia. Coba kita lihat sama atau tidak. SSS. Dari key 0 startnya awal. Lalu ke key 1 yang pertama ada A nya hilang, yang kedua B nya hilang, key 1 lagi B nya hilang lagi, terus ke key 2 B nya hilang, terus ke key 3 dan terakhir ke key 0. Diterima. Sukses gitu ya derivasinya. Saya masih benar berarti. Lalu yang di reject itu kita view trace. Nah, yang di reject juga bisa dilihat derivasinya, cuman sampai terakhir derivasinya aja gitu. Pas di situ ditolak. Apa? Karena kan ditolak itu semua stringnya nggak bisa nyampe ke finish. Nah ini cuman A doang yang bisa. Sedangkan masih banyak nih A, B, B, A, A nggak hilang gitu, masih tetap. Jadi ditolak. Oke, saya kira cukup untuk video tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf buat Ika. Saya rada bercanda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.